Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, guys, I'd like to giving an explanation about our last material for the English syntax, that is sentence structure, or we can say that this is the types of the sentences. Yeah. All right. What's actually the function to know the sentence structure? Because sometimes when you want to write or when you want to speak, there are some ideas that we want to add in our sentences. So we need to combine the sentence, yeah. So we are not only use the simple sentence, but also we need another types of sentence to mix or to vary our sentence in writing or in speaking. Yeah, here you can see the slide that the function of the sentence structure is to make your writing more interesting, and then and give it a distinct voice. That you should try to vary your sentences in terms of length and structure. Yeah, and you can make some of your sentences long and others short. So this is the example of the function of sentence structure in writing, ya. Ini contoh daripada dua buah paragraf di mana kelihatan sekali fungsi daripada penggunaan daripada sentence structure atau jenis-jenis kalimat ya dalam kedua paragraf ini. Di kalimat pertama, dia hanya menggunakan jenis kalimat simple sentence ya. Kemudian yang di kalimat yang kedua, dia lebih bervariasi kalimatnya karena dia sudah menggabungkan beberapa ide yang ada dalam kalimat itu menggunakan conjunction dan jenis-jenis kalimat, sehingga dia membentuk jenis-jenis kalimat yang lain. Okay. So how do we vary sentence structure? Ya, pada dasarnya dalam writing atau dalam bahasa Inggris sebenarnya ada 4 types of sentence. Ada 4 jenis ya, jenis daripada sentence atau kalimat itu. Yang pertama ada namanya simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, kemudian ada compound or complex sentence. Yep. Most of the times our ideas include more details ya. Ini yang saya bilang tadi yang pertama, bahwa kenapa sih sebenarnya kita membutuhkan struktur ya atau beberapa jenis daripada kalimat itu, karena terkadang di dalam menulis atau di dalam berbicara kita membutuhkan memvariasi atau memvary kalimat itu karena ada beberapa ide yang kita akan masukkan di dalam kalimat. Makanya dalam satu kalimat ya, makanya kita membutuhkan atau kita harus tahu jenis-jenis kalimat atau struktur dari kalimat itu untuk membuat kalimat kita ketika berbicara atau menulis itu bervariasi. Ya, kita langsung ke simple sentence. Ya, this is the first type of sentence. What is actually a simple sentence? Which is a sentence that only have one independent clause ya. Jadi saya ingatkan lagi, independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri ya, dimana walaupun dia tidak ada klausa yang lain yang mengikutinya, tetap artinya itu clear ya. Jadi dia have a complete thought. Nah, di sini untuk simple sentence dia bilang simple sentence itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu independent clause, di mana independent clause ini terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. The example, I live in San Francisco. Nah, subjeknya di sini adalah I, kemudian live ini adalah verbnya. Ya, di sini untuk artinya, meaningnya sendiri, dia merupakan independent clause karena artinya complete thought atau artinya jelas walaupun dia tidak dibersamai oleh clause yang lain. Saya tinggal di San Francisco. There is no other question ya when the sentence is like that ya, tidak ada pertanyaan lain lagi ya karena ini meaningnya jelas sekali.
itu untuk simple sentence, dan kebanyakan itu kita gunakan ya, if you see the first paragraph before, kebanyakan dia menggunakan simple sentence. I love living in the city, titik. Kemudian I have a wonderful view of the entire city, titik. Karena dia cuma punya satu subjek dan satu kata kerja, dan semuanya ini yang dia gunakan di dalam paragraf yang pertama ini, yang di atas ini, semuanya dia menggunakan a simple sentence gitu. Okay, I guess for the simple sentence it's very clear. And then compound sentence, ada namanya compound sentence, atau jenis yang kedua adalah compound sentence. Here, a compound sentence, it contains two independent clauses that are joined together. Ya, jadi compound sentence itu terdiri dari dua buah independent klausa, atau klausa independen, atau klausa yang bisa berdiri sendiri yang digabungkan dalam satu kalimat. Namun bagaimana cara menghubungkannya? Dia dihubungkan dengan ini ya, dengan coordinate conjunction. Coordinate conjunction itu adalah coordinate conjunction itu ya biasa disingkat dengan kata fun boys, seperti kata but ya, kemudian and ya, itu semuanya adalah coordinate conjunction. Nanti kita akan bahas ada di slide selanjutnya terkait dengan coordinate conjunction. Intinya untuk compound sentence dia dihubungkan oleh coordinate conjunction ya, dimana klausa yang dimaksudkan di sini adalah independent clause, atau klausa dua-duanya bisa berdiri sendiri. Contohnya, she works in the city. Yaitu artinya clear ya. She adalah subjeknya, works adalah verbnya. Kemudian she lives in the suburbs ya. Dia tinggal di suburbs ya. Di sini subjeknya adalah she, lives-nya adalah verb, di mana dua-duanya adalah independent clause. Itu kalau compound sentence. Kemudian di sini dia bilang if there is a missing subject or missing verb, maka sentence-nya itu bukan dianggap sebagai sentence, tapi namanya adalah fragment ya, consider as a fragment. Jadi kalau di dalam kalimat ada subjek atau verb yang hilang, maka sebenarnya kalimat itu adalah bukan kalimat, tapi namanya adalah fragment. Oke. Kemudian compound sentence ini seperti yang saya bilang tadi, dia dihubungkan oleh coordinate conjunction ya, jadi you can make a compound sentence by joining two logically related independent clause by using, umumnya dia menggunakan coordinate conjunction, bisa juga dia menggunakan semicolon, dan bisa juga dia menggunakan transition. Apa yang dimaksud dengan semicolon? Ya, semicolon artinya adalah titik koma. Jadi walaupun dia tidak ada conjunction, tapi kalau ada titik koma, kemudian dua-duanya adalah independent clause, maka jenis kalimatnya adalah compound sentence. Contohnya, I love living in the city, kemudian titik koma, there are so many things to do. Ini dua-duanya adalah independent clause dan jenis kalimatnya adalah compound sentence. Kemudian bisa juga dihubungkan oleh coordinate conjunction seperti yang saya bilang tadi, yang biasanya disingkat dengan fun boys ini. Seperti kata for, and, nor, but, or, yet dengan so. Jadi kalau conjunctionnya ini, maka jenis kalimat yang dihubungkan adalah compound sentence. Ya, jadi berbeda kalau misalkan seperti kemarin kita membahas tentang klausa ya, di mana ada noun clause, ada adjective clause, kemudian ada adverb clause. Dia merupakan semuanya bukan compound sentence ya, jenis kalimat yang dihubungkan oleh mereka adalah bukan compound sentence. Ya, karena compound sentence conjunction yang digunakan hanya ini ya, dan dua-duanya adalah independent clause. Kemudian compound sentence bisa juga disambungkan oleh transition. Ya, transition itu seperti kata however ya. Transition seperti kata however. Di sini dia bilang do not use
a comma every time you use the word and or but nor for so yet. Use a comma only when the coordinate conjunction join two independent clause. Ya, jadi coordinate conjunction itu kan tidak hanya menghubungkan dua buah klausa, tapi dia juga bisa menghubungkan frase, dia juga bisa menghubungkan dua buah kata ya. Jadi koma itu tidak digunakan ya jika dia tidak menghubungkan kedua independent klausa itu. Nah, contohnya seperti ini. The necklace was beautiful but expensive. Kita tidak bisa menggunakan titik koma di sini ya, titik koma di sini di kata but-nya ini maksudnya ya untuk menggantikan but-nya, karena yang dihubungkan di sini adalah ya ada expensive-nya. Expensive ini adalah kata, jadi dia yang dihubungkan adalah klausa dengan adjective. Jadi maksudnya di sini kita bisa menggunakan titik koma untuk menggantikan coordinate conjunction ini jika yang dihubungkan di sini adalah sama-sama klausa ya, di mana klausanya adalah independent clause. Jadi yang ketiga bisa menggunakan transition. Kemudian ya ada namanya complex sentences ya, ada namanya complex sentence. Ini jenis yang ketiga namanya adalah complex sentence. A complex sentence contains at least one independent clause and one dependent clause. Ini yang sudah kita bahas yang di pembahasan tentang noun clause, adverb clause dengan adjective clause yang lalu. Jadi nanti noun clause dengan adjective clause dan adverb clause itu berlaku jika dia ya ada di complex sentence ya. Kenapa? Karena hanya complex sentence yang menggunakan dependent clause. Jadi complex sentence itu setidaknya terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause ya. Satu independent clause dan satu dependent clause. Contohnya seperti ini. John cannot set up his typewriter. Jadi yang kalimat yang pertama dia merupakan independent clause ya, di mana subjeknya adalah John, kemudian verbnya adalah set. Oke. Kemudian yang kedua ya, yang dependent clause-nya adalah ini, because the wall has no outlet ya. Ciri-ciri dari dependent clause kan selalu ada conjunction-nya di sini. Ternyata untuk complex sentences jenis jenis conjunction yang digunakan adalah subordinate conjunction ya. Nanti kita lihat lagi apa-apa saja daripada subordinate conjunction itu dia. Jadi dia menggunakan subordinate conjunction. Jadi untuk complex sentence setidaknya dia terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause ya. Dan dia dihubungkan oleh subordinate conjunction. Kita quick overview terkait dengan klausa, jenis dari klausa, karena ini ada hubungannya dengan complex sentence. Karena complex sentence itu dia ada bagiannya dependent clause. Dan dependent clause ini jenis-jenisnya adalah ada adjective clause, ada adverb clause, dan ada noun clause. Untuk adjective clause dia kegunaannya adalah tell what kind or which one. Jadi dia memberikan deskripsi ya, atau memberikan gambaran, di mana biasanya kalau adjective clause ini dia diawali dengan kata that ya, kemudian kata which, who, whom, whose, before, since, when, where, and why. Kemudian untuk adverb clause ya, dia tells where, when ya, dia memberikan keterangan, namanya juga adverb, memberikan keterangan ya. Jadi dia memberikan keterangan kapan, di mana, kemudian caranya apa ya, itu terjadi. Ya, kemudian ini ada merupakan list daripada subordinate conjunction ini ya, ada kata after, since, when, although, so sampai dengan even to, itu semuanya adalah subordinate conjunction di mana dia digunakan di dependent clause-nya itu. Kemudian ada noun clause ya, dia di mana dia berposisi sebagai noun dalam sebuah kalimat itu. Kemudian posisinya juga bisa sebagai subject, direct object, indirect object, kemudian predikat nominatif, kemudian object of the preposition. I guess I have explained about this one ya, and then you can read it again also in your book ya, or in your exercise. Yeah, this is the example of the
Another example of the independent of the complex sentence, di mana dia terdiri dari satu independent clause dengan satu dependent clause. Ya, she will go to school in a city is a independent clause, subject, kemudian kata kerjanya adalah go, kemudian untuk dependent clause-nya ya dia adalah until she find a job. Kemudian until di sini merupakan subordinate conjunction-nya. Ya, untuk complex sentence kita bisa menggunakan koma ya di antara kedua klausa itu jika dependent clause-nya itu dia di depan atau conjunction-nya itu dia di depan. Contohnya seperti ini. When I first moved to the city, I was afraid to drive the steep and narrow street gitu ya. Jadi untuk yang ini dia menggunakan koma, kenapa? Karena conjunction-nya atau dependent clause-nya berada di depan. Namun kalau kita balik, misalkan I was afraid to drive sampai narrow street itu kemudian when disambung dengan when I first moved to the city itu tidak menggunakan koma. Ya. Kemudian jenis yang selanjutnya atau yang terakhir adalah compound complex sentence. Compound sudah compound kompleks ya lagi ya. Jadi ini merupakan gabungan daripada dua jenis kalimat yaitu compound sentence dengan complex sentence. Makanya di sini dia bilang penjelasannya compound complex sentence itu dia terdiri dari two or more independent clause ya. Ada dua buah independent clause ya. Kemudian dependent clause-nya itu one or more subordinate clause atau dependent clause. Bisa satu atau lebih dependent clause-nya. Contohnya seperti ini. After a year, the first child is born and the baby received the name. Ya. Jadi yang independent clause-nya yang pertama adalah the first child is born ya, di mana the first child-nya adalah subjeknya, kemudian is born-nya adalah verb-nya. Kemudian untuk independent clause yang kedua adalah the baby receive the name, subjeknya adalah the baby, kemudian verb-nya adalah receive. Kemudian dia disambung lagi that the doll was given when the bride was married ya. Jadi untuk dependent clause-nya adalah yang pertama that the doll was given, di mana subordinate conjunction-nya adalah kata that ini. Kemudian untuk yang dependent clause yang kedua adalah ada kata when the bride was married. Jadi untuk compound complex sentence ya dia terdiri dari dua atau lebih independent clause dan satu atau lebih subordinate clause ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya bagaimana kalau misalkan dia hanya punya satu dependent clause, it's okay, yang penting independent clause-nya terdiri dari dua, itu sudah menjadi complex compound sentence gitu. Yeah, there is some exercise. Maybe later you can decide what kind of the sentences yang dari nomor 1 sampai nomor 5 by yourself guys ya. Okay. Just to make review ya, untuk memperjelas lagi bahwa untuk jenis-jenis kalimat itu dia terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada namanya simple sentence, di mana dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb dan dia merupakan independent clause. Kemudian ada namanya compound sentence. Compound sentence itu terdiri dari dua buah independent clause ya, dua buah independent clause di sini, dan dia dihubungkan oleh conjunction ya, di mana conjunction ini yang digunakan di sini adalah coordinate conjunction. Bisa juga dihubungkan oleh semicolon dan bisa juga dihubungkan oleh transition ya. Namun kebanyakan dia dihubungkan oleh ini yang fanboys itu. Kemudian yang jenis yang ketiga ada complex sentence, di mana dia terdiri dari satu independent clause dengan satu dependent clause, di mana dia dihubungkan oleh subordinate conjunction. List dari subordinate conjunction adalah ini ya. Kemudian kalau dia merupakan complex sentence, maka klausa ya, adverb clause, noun clause dengan adjective clause itu berlaku. Namun kalau compound sentence dia tidak berlaku karena dia hanya independent clause. Karena dependent clause itu jenisnya adalah adverb, kemudian noun dan adjective clause. Kemudian ada namanya ini
compound complex sentence. Dia terdiri dari 2 atau lebih independent clause dan 1 atau lebih dependent clause gitu. Alright, I think that's all my explanation. Hopefully you can understand, guys, about my explanation for the types of the sentence structure. That's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, guys.